pujian kami umat-umat-Mu. Bapa, pagi hari ini kami juga rindu dengar akan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, pagi ini Kau berbicara dalam setiap kehidupan kami semua umat-umat-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu, mari Kau sampaikan Tuhan. Karena kami tahu kami perlu firman-Mu, kami butuh firman-Mu, karena kami tidak dapat berjalan tanpa firman Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu itu adalah terang bagi jalan-jalan hidup kami, dan firman-Mu itu adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, memakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Kau jadikan hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu saat pagi hari ini untuk menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami umat-umat-Mu saat pagi hari ini kami juga ada dalam urapan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi Tuhan. Terima kasih kami sambut berkat firman Tuhan dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan, hari ini luar biasa yang hadir. Di depan kosong, pemain musik main tiba. Di depan masih ada kursi kosong supaya nggak berlumuran di depan, supaya memenuhi standar protokol yang ada. Di depan aja, ya masih ada 1 dan 8 kursi kosong. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini yang ketiga, kita akan belajar sabar dan tekun di saat kita menghadapi pandemi seperti ini. Saya sudah bagikan sharing firman ini di pemuda sebagian, lalu di doa Rabu sangat sebagian, lalu di FA yang saya bagikan adalah sabar menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Dan hari ini saya rangkum semuanya menjadikan pelajaran buat kita, pedoman buat kita, dan harus menjadi karakter kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup ini harus penuh dengan kesabaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini sulit, sudah hampir 8-9 bulan kita ada di pandemi. Waktu dirumahkan, banyak orang yang senang, tapi juga ada yang berduka. Senang karena biasanya tidak kumpul keluarga, betul ya? Yang sibuk karena suruh di rumah, mereka kumpul keluarga. Tapi tidak sedikit juga karena sering kumpul, biasanya tidak kumpul karena sering kumpul, akhirnya mudah untuk konflik. Sehingga terjadi percekcokan KDRT dalam rumah tangga dan mungkin sampai ke perceraian. Kenapa saudara? Biasanya suami istri ini ya pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam karena kerja sama anak, kadang kita nggak ngerti sudah malam gitu ya. Tapi ketika pandemi kemarin saudara, bahkan mereka bisa berkumpul, tapi justru karena nggak ngapa-ngapain di rumah, terus ada yang berantem, ada yang ya malah jadi kacau. Tapi ada juga yang memanfaatkan untuk mengembangkan usahanya dan lain sebagainya saudara. Itulah yang terjadi hari-hari ini saudara. Dan banyak kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, baik masalah ekonomi, keluarga, ya, hubungan, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara untuk kita memiliki karakter atau punya gaya hidup, yaitu sabar dan tekun. Dan mari kita buka ayat Alkitab kita, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya harap Bapak Ibu yang ikut menyaksikan di rumah melalui streaming atau secara langsung bisa sama-sama membuka kitab dan menyimaknya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu ayat yang ke-8 dan seterusnya kita bergantian. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan doi. Ya sudah separuh yang sudah ketemu, tapi belum semua.
Saya sengaja tidak tayangkan di LCD untuk ayat pokoknya supaya saudara juga tidak menutup Alkitab saudara. Saya baca ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Yang ke-8. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 11 kita baca sama-sama. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks nas ini ada 4 kali ditulis kalimat kata sabar, kesabaran, bersabar. Lalu ada 2 kali ditulis dengan kata ketekunan dan bertekun. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau Alkitab atau Yesus atau Tuhan mengajarkan 1 kali saja itu penting, apalagi ini berapa kali saudara? 4 kali ditambah 2 kali. Jadi kesabaran, sabar, tekun, ketekunan ini penting sekali, kata firman. Jangan abaikan dan sepelekan kalimat kata sabar. Kalau sampai ditulis 4 kali itu berarti sangat penting buat hidup kita. Kalimat kata tekun dalam konteks yang ditulis 2 kali berarti sangat penting antara sabar dan bertekun itu sudah. Ya, kalau kita cari di Alkitab banyak kalimat kata sabar, tapi yang sejalan dengan yang saya mau dan konteks ini ada 4 kali. Nah, itulah pentingnya arti kata sabar. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, saudara, dikatakan bahwa sabar itu tahan menghadapi cobaan. Ya, sabar itu tahan menghadapi cobaan. Apa maksudnya? Ya, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Halo, cewek-cewek, cowok-cowok yang belum punya pasangan hidup, jangan patah semangat. Haleluya. Yang baru saja diputus pacarnya juga jangan patah hati, apalagi patah tulang. Ya. Lalu yang kedua dikatakan tenang, sabar itu tenang, tidak tergesa-gesa. Basa Jawane orang kemerungsuk. Ya, orang kemerungsuk. Tidak terburu nafsu. Nah, sepertinya ini bertentangan dengan filosofi-filosofi atau yang sering di para itu yang suka ngomong motivator, ya, Maria Teguh dan lain sebagainya. Bahkan slogan negara kita kan kerja cepat. Kadang kecepatan ya salah juga, kadang salah. Jadi sabar itu diperlukan. Kerja cepat oke, tapi kerja cepat bukan berarti tidak sabar. Ya, ada satu ilustrasi, ada helikopter yang membawa 4 penumpang, 1 pengusaha, ya, 1 dokter, 1 seorang pramuka, yang satunya pilotnya. Waktu dia terbang di atas gunung yang tinggi, tiba-tiba cuaca jelek, dan kehilangan arah dan bermasalah dengan barang-barangnya, maka mulai paniklah seisi helikopter itu, saudara. Nah, sementara tas parasit hanya ada 3. Padahal ada berapa orang di helikopter?
4. Wah, karena kesusu saudara. Wah, yang pertama, yang si dokter ini langsung ngambil parasit. Dia apa? Dia pakai, dia terjun bebas. Wah, mengembang gitu ya. Cepat-cepat gitu ya saudara ya. Lah, lalu yang kedua seorang pengusaha, dia bilang saya harus turun duluan karena saya harus menemui istri saya, relasi-relasi saya. Wah, dia ambil itu saudara. Apa namanya? Parasit transfer paling. Wah, dia pakai, gitu. Nah, lalu tinggal satu parasit. Ya. Ada 2 orang. Wah. Lalu seorang yang pramuka dan pilot ini delok-delokan biasa proses tinggi kok ya. Wah, tapi si pramukanya si bukan, aduh mati aku ini. Tapi sang pilot bijaksana, dia bertanggung jawab. Anak muda, silakan pakai parasitnya, silakan terjun. Karena saya tidak akan terjun, karena saya akan langsung naik ke surga. Wah, keren ya jawabannya si pilot. Tapi saudara, sang anak muda yang pramuka tadi berkata, Pak pilot, tenang, kita tidak akan hancur, kita tidak akan celaka, karena parasut itu masih ada 2. Karena yang satu yang dibawa pengusaha tadi, tasnya pramuka tadi. Jadi karena kesusu, cik tas pramuka. Ketika, belum langsung ceblok. Bahasa kita ceblok saudara. Aduh saudara. Ini yang pilot sama pramuka puji Tuhan. Dengan santainya, jeblok, wah bisa turun. Saudara, orang kesusu tergesa-gesa, gak sabar itu ada resikonya. Ya, ingin cepat kaya, itu juga ada resikonya. Tapi kalau tidak kerja juga ada kaya-kaya. Jadi, saudara, kita harus cepat, tetapi kita tidak boleh meninggalkan yang namanya kesabaran dan ketenangan. Ya, itu kamus bahasa Indonesia. Nah, lalu menurut Alkitab tentang sabar itu, saudara, kita lihat itu sifat Allah sendiri. Dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Lalu ayat ini mengatakan apa? Panjang. Loh, Tuhan saja panjang sabar. Delok anak Tuhan sing bandel-bandel, Tuhan sabar. Haleluya. Wis dikunjungi, wis didoakan, ya Allah makan di gereja, Tuhan sabar. Makanya gembala ini harus sabar. Gimana? Tuhan wis sabar, gembala ini kamu kan gitu saudara ya. Saya juga ikut Tuhan ya, ikut sabar. Tapi kalau sabar nggak bertindak juga salah, saudara. Jadi saudara, Allah sendiri menyatakan dia adalah sekian oknum yang panjang sabar, penuh kemurahan. Allah yang sabar, kita yang sering tidak sabar saudara. Dan dia berlimpah kasihnya dan setia. Sudah sabar, berlimpah kasih dan setia, saudara. Ya. Yang kedua, sifat yang terpuji menurut Alkitab. Orang sabar terpuji. Amsal 16:32 berkata begini, orang yang sabar melebihi pahlawan, tapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25:28, orang yang tak dapat mengendalikan diri, orang tak sabar itu tidak dengan ini, adalah seperti kota yang roboh tembok. Saudara, kalau sabar menurut orang yang sabar itu terpuji lebih dari pahlawan, lebih dari orang hebat. Coba kalau saudara lihat orang meninggal, yang ditinggalkan apa? Belangnya, gadingnya, binatang. Tapi orang meninggal itu meninggalkan perbuatan apa? Baik, nama baik. Contoh sih meninggal Pak Taijo, ngomong sabar yo. Wah saudara, enak loh saudara dengar saudara ya. Contoh sih mati, kayak nanti kayak udah wah kurang ajar, terus kamu ada saudara ya. Beda sekali saudara ya. Kalau sabar itu terpuji menurut Alkitab seperti itu.
Lalu yang berikutnya, menurut Alkitab, sabar itu adalah bagian dari buah roh. Galatia 5:2 berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Alkitab memang buku yang komplit, saudara ya. Dalam hal apa kita harus sabar? Nah, ini prakteknya. Karena kita kan bingung kapan kita harus bersabar, gitu ya. Sampai kapan? Kemarin di MA saya katakan sabar sampai datangan Tuhan. Nanti sampai mati sabar itu. Tapi banyak orang udah habis kesabaran saya. Meledak-ledak. Entek kesabaranku. Ya, saudara ya, itu yang sering terjadi. Baik di sinetron, film, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Wes ora sabar, entek kesabaran. Entek yang di sini harusnya gitu, saudara ya. Sabar terhadap coba saudara supaya katakan ini 1, 2, 3. Sabar terhadap kurang keras. Nah, bek bojone Yose, bek anake Yose, nggo sepatu kesuwen kowe disunani. Kenapa aku lapor di mana? Haleluya. Jangan nyanyi lagi sabar, kalau udah berapa nyanyi ini, bosan ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Kalau 3 ayat 3 kalau berkata ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang nah berarti kalau seorang terhadap yang lain, ya kita harus memahami betul siapa orang lain. Yang pertama orang di sekitar kita, yang kedua orang-orang di dekat kita, keluarga kita. Sabar seorang terhadap yang lain dan apa saudara yang merah tadi? Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Jadi sabar itu penuh dengan pengampunan. Ya, sabar itu tidak dendam. Kalau kemarin yang beberapa hari lalu ilustrasi saya kan sabar dengan mertua sabar dengan menantu. Tapi sekarang ada istilah baru. Kalau zaman dulu menantu takut sama mertua. Tapi sekarang balik, mertua takut sama mergo gualak. Makanya gualak zaman saya ini saudara. Lah ora lagi, ya toh. Mertuane urusan HP, mantu-mantu wis HP-an terus ya. Nek ditegur terus. Wah. Jadi sekarang orang bojo galak tok saudara, tapi mantu galak ya akeh. Sabar mantu dengan siapa? Mertua dengan menantu, besan dengan besan, suami dan istri dan anak, guru dan murid. Sabar satu dengan yang lain. Ketika apa kita harus bersabar? Ketika menghadapi kesalahan, kekurangan orang lain. Ini yang sering kita sabar. Di dunia ini orang tidak sama. Tapi manusia kadang kita suka memaksakan orang mau seperti kita. Tapi kita nggak mau seperti orang ini. Ya betul? Wong karena kudu nurut awake dhewe, ning dhewe ora gelem nurut. Oh. Kuwi jenengane apa? Egois. Prakteknya ini saudara. Ya mari kita lihat. Ya, di bagian Amsal 15-18 ini. Tidak cepat marah, emosi, bisa mandiri. Kita lihat. Lawan dari kesabaran adalah apa? Nah, lawan yang sabar mesti pemarah. Orang marah dilawan dengan sabar. Makanya saudara, coba lihat suami istri. Nek lanangnya kalem gitu, bojone mesti orang mesti ngomong ya. Nek lanangnya kalem mesti bojone akeh omongnya. Nek lanangnya akeh omongnya,
bojone mesti menang. Saya kalau pergi pertemuan hamba Tuhan, dimanapun, BKGD, GPI, wilayah 1 GPDI, dibilang kalau nggak ada Pak Minggu, sepi, bergaya bosan, oke ya, ngomong. Tapi beda, diem. Lah aku omong akeh, bojoku omong akeh, gelut terus saudara. Nggih betul. Jadi pahami kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Gak ada di suami istri kok kalem karo kalem. Lah kok nek meh kanu di komunikasi. Lah jempol gini-gini. Nah itu menang karo menang. Nek siji trepet, bagian jangan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lawan dari kesabaran adalah si pemarah. Orang yang sabar bukan berarti tidak boleh. Perhatikan ya. Ini tanda kutip ya. Wah, Pak Timo ngomong boleh marah. Kita lihat, perhatikan yang ini. Kesabaran adalah si pemarah. Ya. Orang yang sabar bukan berarti tidak boleh marah-marah, tetapi bukan yang marah-marah atau si. Jadi marah boleh, tapi bukan pemarah. Marah boleh tapi jangan suka. Nah ini beda sekali. Maka dikalahkan dengan yang namanya kesabaran. Wes lah, wong nesu modal kok kalah kalau sabar. Saya sering di jalan sering dites, saudara. Baik jalan sini maupun jalan semarang, teman saya Pak. Kalau sini itu nanti di belakang saya diplasok-plasok. Nek ngomong, "Kulo yo calon pendeta sudah ya." Nek ngomong wedhus berok yo kok pendeta. Lah jebul kan Mas Bambang, saudara ya. Lho, teman gojo rasa-rasa ngetes, saudara ya. Sabar kurang ini kata-kata gitu, saudara ya. Gula goreng itu, saudara. Saya jalan ke Semarang, lampu merah, berhenti, saudara. Ada teman saya hamba Tuhan mau berangkat kantor ke gereja. Sepatunya haknya tinggi. Lah kalau orang berhenti itu kan pasti kakinya satu turun, betul nggak saudara? Satu di ronelen, satu di rem, satu di turun. Kaki satu gini sudah pas haknya yang tinggi itu dikejut kusek-kusek gitu saudara. Wes saudara menesu apa tak begini saudara? Kalau jadi laki-laki mau bodoh kurang ajar kayak gitu ya. Bisa tak neng-neng ya saudara. Tapi aku menang wes saudara. Antara di mau ngalah saudara ya. Biasanya sedang belajar sabar ini di tengah jalan. Di lampu merah lucu saudara, bewong wedok kayak saudara, tenang saudara, sampai di nah saya kan mau pelestarian, dia depan lulus Pak Bendana, gue mau tak indasi kira dengan baik, kocok dewi ya saudara, sabar satu dengan yang lain saudara, ya, oke, yang kedua, ini cepat saja soalnya waktunya terus saudara ya. Yang kedua, dalam apa kita harus sabar. Yang kedua, sabar menantikan waktu. Sabar menantikan waktu. Ini yang dikatakan jangan tergesa-gesa. Coba tes, saudara ya. Abraham naik ke gunung Tuhan, ya, mempersembahkan. Ya. Siapa yang dipersembahkan Abraham yang jadi korban? Ismail atau Ishak? Loh, orang jawab, ayo. Abraham naik ke gunung, ya toh, disuruh mempersembahkan. Nah, Ishak atau Ismail? Wah, salah. Mending Ismail, salah. Tenang sih, yang dipersembahkan, yang dikorbankan itu kambing domba. Haleluya. Bukan sama Ismail. Kalau cepet-cepet Ishak, bukan. Kambing domba. Yang dikorbankan, yang disembelih itu kambing domba. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita harus sabar menantikan waktu Tuhan. Kalau kita nggak baca Yakobus 5 ayat 8 dan 11 saudara dikatakan, coba lihat Alkitab saudara. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena apa saudara?
kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dan telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kalimatnya keren itu. Dan pada akhirnya semua disediakan buat siapa? Ayub. Tapi Ayub itu sabar menantikan apa, saudara? Waktunya Tuhan. Kalau kita lihat dalam pengkhotbah, saudara, tidak usah dibuka kayak apa. Di sini dikatakan ada waktu Tuhan, ada waktu menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit. Semua ada waktunya Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi orang yang sabar menantikan ada waktu Tuhan. Kalau di doa FA, sabar menanti kedatangan Tuhan. Dan kalau ini saya sampaikan, sabar menanti waktunya. Waktu Tuhan apa? Waktu Tuhan mau menolong kita, waktu Tuhan mau menjawab doa kita. Kita disuruh terus bertekun, dikatakan di sana. Ya, lalu meneguhkan hati sambil menantikan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya dikatakan, berbagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama seperti burung rajawali yang terbang. Dia berlari dan menjadi lelah. Saudara, inilah firman Tuhan. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Ibu-ibu yang anaknya belum menikah, tidak usah khawatir. Tunggu waktu Tuhan. Nek kesusu mesti itu saya elek. Oh tapi Pak, wis disek-sek kalau tonggone wis gede, wis gini, wis jenggote putih ya. Wis tidak usah khawatir. Tunggu waktu Tuhan. Kalau sudah waktunya, Tuhan sediakan pada waktunya yang terbaik. Oke, saudara. Dikatakan dalam ayat 7 di ayat konteks tadi, dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku, sabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan musim semi atau musim gugur. Apa maksudnya? Kita melihat petani, dalam petani konteks ini bukan petani yang seperti saya taruh gambar di sini, membakar sawah. Ini petani Timur Tengah. Di sana mengenai musim gugur, musim semi. Ada saatnya satu musim itu semua pohon, semua daun itu gogrok dan tidak ada penghasilan. Tapi petani-petani di Timur Tengah, mereka setia menantikan sampai gogrok semua dan sampai tukul, sampai keluar daunnya, sampai musim semi tiba. Begitulah diibaratkan kita menantikan akan pertolongan Tuhan. Sabar seperti petani yang ketika musim gugur mereka nggak bersungut-sungut dalam ayat ini. Betul nggak seperti ayat ini? Jangan bersungut-sungut, betul. Tapi apa? Teguhkan hati. Sabar sambil menanti akan kedatangan Tuhan, menanti akan pertolongan Tuhan. Sabar. Saya percaya sesulit apapun yang dikarenakan corona kali ini, hadapi semua dengan sabar dan tunggu waktunya Tuhan. Lalu di saat kita menunggu itu, kita terus jangan bersantai-santai atau lambat. Sabar dan beriman itu harus berjalan. Mari kita lihat ya, Ibrani 6 ini repetisi saja. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran
mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Perhatikan ya, di ayat yang ke ini saja. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan apa saudara? Demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi iman dan sabar itu harus berjalan bersama-sama. Maka Abraham menanti dengan sabar, dan berkat janji Tuhan diberikan kepada orang yang sabar. Tekun beribadah, tetap tekun berdoa, tetap tekun baca firman, sambil menantikan akan kedatangan Tuhan. Ya saudara yang mungkin belum dapat pasangan hidup, kalau cuma sabar toh, lalu lambat, tidak pernah dandan, tidak pernah pakai paku, ya kan? Bau tengik ya sudah baik, bau malah mason. Ayo kapan mainnya saudara, ya kan? Artinya ada suatu tindakan-tindakan, tapi tetap sabar dan beriman bahwa Tuhan pasti tolong kita. Ya, bertekun dan sabar itu penting sekali. Oke. Dalam hal apa kita harus sabar? Yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama apa saudara? Sabar akan sesama. Yang kedua, sabar menantikan waktu Tuhan. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga, sabar dalam kesesakan atau kesulitan. Yo, katakan kesulitan, kesesakan. Semua orang pernah mengalami kesulitan, baik keuangan dan yang lain-lain. Semua orang pasti mengalami, terlebih di saat seperti ini. Firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita sabar menghadapi kesulitan. Roma 12 dikatakan begini: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertakun. Tadi ditulis berapa kali dalam Yakobus itu? 2 kali kalimat kata bertakun. Jadi bersabar dan bertakun. Sabar dan bertekun dalam kesesakan, kesulitan. Bahkan dalam situasi yang tidak bersabar, kita tetap harus sabar. Contoh dikatakan dalam ayat itu, lihat ketekunan para nabi yang di ayat ditulis di dalam ayat berapa itu? 10, 11 dikatakan belajarlah kepada para nabi. Lihatlah, kenapa Alkitab yang fokus tunjuk pada ayat. Karena kalau kita lihat setiap tokoh selain Yesus, tokoh yang penderitaannya itu dahsyat, itu siapa? Ayub. Sadrak Mesak Abednego itu langsung kemloke geni, mati misalnya. Untuk kok dia ini? Kan tidak seberita Ayub. Wis kehilangan bojo, kehilangan anak, kehilangan wedhus, kehilangan sapi, kehilangan onta, wis awake bosok kabeh. Tapi disuruh sabar dan bertekun. Konco-koncone saudara ngece gitu, konco-koncone ngece. Nek gak sugih itu dicari. Tapi ketika Ayub habis-habisan, korengan, teman-temannya menjauh dan mengolok-olok saudara, bahkan disuruh mengutuki Tuhan. Tapi lihat Ayub, dia tetap bertekun dan sabar dalam penderitaan. Kesesakan itu bicara penderitaan. Saudara ada yang sakit di tempat ini, sabar, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan. Ada yang masalahnya belum selesai, sabar, Tuhan pasti tolong. Caranya hidup dalam kasih Allah. 1 Korintus 13 ayat 4. Caranya adalah hiduplah di dalam kasih Allah. Karena kasih itu sabar. Kita baca ayat ini saudara, ya. Kasih itu sabar. Hadiah orang yang sabar dan tekun akan menerima mahkota kehidupan dan pertolongan Tuhan dalam tadi dakwah tadi. Jadi saudara mau menantikan mau ditolong Tuhan, saudara tunggu waktu Tuhan dengan setia. Dia pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita.
kasih Tuhan. Oleh saudara, kita menantikan akan pertolongan Tuhan dengan sabar dalam kesesakan seperti apa wujudnya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kuasa rohku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, bikinlah hidupku di tanganmu. Haleluya. Waktunya kolektan bisa maju ke depan, kita memberikan persembahan perpuluhan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau iring dengan pujian. Mari bawa korban syukur Tuhan. Oh
mendengarkan firman Tuhan. Sebagai rasa syukur kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persembahan kami. Kami bawa persembahan sukarela kami, persembahan tantangan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan perpuluhan. Kami bawa ke rumah Tuhan, kami taruh di rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada makanan dan minuman. Berkati Tuhan bendahara gereja yang mengelola keuangan ini, berkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati para kolektor yang sudah melayani kami. Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu yang sudah membawa korban persembahan kepada Tuhan. Sawah ladang pekerjaan kami diberkati Tuhan. Inilah persembahan kami berikan dengan hati yang tulus. Haleluya. Amin. Saya